Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai nikmah yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari subuh yang penuh berkah kita dapat bermuajahah, berpandang wajah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga amal ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan keharibaan manusia yang paling mulia akhlaknya, yang paling luhur budi pekertinya, yang paling santun tutur katanya, yang paling fasih baca Al-Qur'annya, yang paling tekun sholat tahajudnya, yang paling banyak zikirnya, dan yang amat sangat mencintai umatnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Makaramun, Al-Muhtarmun, para kiai, para ustadz, para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus pengurus DKM Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah dan kemudian berpesan kepada Rasul. Salah satu pesan yang sesuai dengan tema kita kali ini adalah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, semaumu, atau orang Jawa bilang sekarep dewe. Tapi kamu harus sadar, harus ingat, suatu ketika kamu akan pergi meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Bahasa lainnya, kamu akan mati. Di satu kesempatan juga, seorang guru pernah bertanya kepada murid-muridnya, nah, menurut kalian apa yang paling dekat dalam kehidupan manusia ini? Ada yang mengatakan tetangga, ada yang mengatakan teman, ada yang mengatakan saudara. Kemudian sang guru meluruskan, nah, yang paling dekat dalam kehidupan ini bukan tetangga, bukan teman, bukan saudara, tapi yang paling dekat dengan kehidupan manusia adalah kematian. Di dalam ajaran Islam ada dua pola, ada dua macam kematian. Ada yang disebut dengan kematian husnul khotimah, baik di akhir kehidupannya, dan ada kematian yang disebut dengan su'ul khotimah, buruk di akhir kehidupannya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-102, Allah menganjurkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Takut apa? Takut diazab. Takutlah kepada Allah, takut apa? Takut enggak dimasukkan ke dalam surga. Takutlah kepada Allah, takut apa? Takut kita hidup sengsara.
Intinya takut kepada Allah dengan bertakwa. Haqqo tuqati, dengan takwa yang serius. Takwa yang bukan hanya diucapkan tapi juga dilakukan. Takwa bukan hanya ketika sumpah jabatan, tapi takwa dimanapun. Ittaqillahu haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Di kantor, di rumah, di masjid, di musola, di pasar, di mal, di gedung dewan, di gedung pemerintahan, di gedung perbankan. Takwa jangan dilepas. Itu haqqo tuqati. Ada kalimat yang menarik di akhir ayat ini. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Saya memahami kata muslimun itu yang dimaksud adalah husnul khotimah. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Berarti husnul khotimah. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim kepada Allah. Berarti husnul khotimah. Maka bisa dimaknai ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali meraih husnul khotimah. Baik di akhir kehidupan. Supaya baik di akhir kehidupan, Allah awali ayat ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ittaqillah. Bertakwa, apa yang beriman bertakwa, supaya kita di akhir kehidupan ini husnul khatimah. Maka yang harus kita tingkatkan adalah ketakwaan. Takwa itu sederhana saja rumusnya, iman plus amal soleh. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomah. Tidak cukup hanya dengan katakan amanu billah, tapi harus wa amilus sholihat, baru disebut takwa. Kalau ditanya, Pak, beriman kepada Allah, beriman, Tuhan Bapak siapa? Allah. Bapak yakin kalau Allah Tuhan Bapak yang menciptakan? Yakin betul. Sholat? Kadang-kadang. Puasa? Enggak juga. Itu belum ittaqullah. Kenapa? Karena keimanannya belum diimplementasikan dalam amal soleh. Maka ketika ada yang menafsirkan mahwal iman, al-imanu aman iqraru bil lisan, diucapkan oleh lisan, wa tasdiqu bil qalbi, diyakini dengan hati, wal amalu bil arkan, dan dipraktekkan oleh anggota tubuh kita. Jadi iman itu ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Jadi meliputi tiga aspek. Aspek ucapan, aspek perbuatan, dan aspek keyakinan dalam hati. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah yang harus kita lakukan supaya kita dalam perjalanan hidup ini berujung dengan husnul khotimah? Kalau definisi husnul khotimah artinya baik di akhir kehidupan, dan Allah sudah memesan di ayat ini, bertakwalah kepada Allah, maka startnya, berangkatnya dari ketakwaan itu. Takwa, iman plus amal soleh, terus secara istiqomah. Maka ketika sampai di ujung akhir kehidupan kita, kita dalam keadaan beriman dan bertakwa, husnul khatimah. Langkah yang bisa kita lakukan untuk meraih husnul khatimah diantaranya adalah, yang pertama, tingkatkan kualitas iman dan amal soleh. Iman
adalah keyakinan yang harus kita pegang teguh dengan mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, hanya Allah saja. Seorang filosof yang bernama Plato misal, ketika dia memperhatikan susunan alam jagat raya ini, ada langit tapi kok nggak ada tiangnya, tapi nggak ambruk gitu. Ada matahari setiap pagi terbit dari timur, tenggelam dari barat, tapi kok nggak ada gantungannya. Banyak benda-benda luar angkasa itu nggak ada cantolannya, tapi kok nggak berjatuhan ya? Pasti ini yang membuat, yang menciptakan adalah yang maha hebat, desainer yang unggul, akan kemudian disebut dengan grand idea, ide yang besar. Dia tidak tahu siapa itu yang dimaksud dengan grand idea itu, karena mungkin dia belum baca Al-Quran. Karena kan Plato jauh sebelum Nabi Muhammad, bahkan jauh sebelum Nabi Isa. Kalau Plato saat Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul dan dia baca Al-Quran surat Toha misal, pasti Plato tahu, oh ternyata Tuhan itu adalah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah. Allah memperkenalkan diri itu. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti kalau gitu Tuhan itu hanya Allah. Allah itu nama siapa? Nama Tuhan kita seluruhnya. Kan saya agak bingung kalau ada orang mengatakan ya Tuhan kita sama semuanya kok. Agama kita, semua agama juga sama. Kok semua agama sama? Allah udah tegas mengatakan inna dina indallahi Islam. Agama yang dimulai Nabi Adam Islam, agama yang dimulai oleh Nabi Nuh Islam, agama yang dimulai oleh Nabi Musa Islam, agama yang Nabi Isa Islam, dan agama yang Muhammad juga Islam. Jadi bukan Islam yang mana? Islam ya seluruh agama yang dimulai oleh para nabi adalah Islam. Buktinya apa? Tauhid, mengesahkan Allah. Nabi Allah Ibrahim mengatakan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Musa mengatakan la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Isa mengatakan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Itu tauhid sebenarnya, dan itu muslim. Jadi tingkatkan kualitas iman dan amal soleh akan meraih husnul khatimah. Amal soleh itu kan banyak. Amal soleh yang biasa kita lakukan itu kan amal soleh yang sifatnya mahdhah, sholat 5 waktu, baca Al-Quran, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Dan yang lain-lain seperti zikir. Siapa tahu, kita kan nggak tahu kapan malaikat maut mencabut ruh kita. Kadang-kadang pagi tadi masih ngobrol, ngopi bareng, jam 10 diberitakan meninggal. Penyebabnya sepele saja, cuma kepleset kulit pisang. Kepleset kulit pisang, terjatuh, telentang, bocor kepalanya karena kena batu tajam, kehabisan darah, meninggal. Begitu cepatnya dan misterius. Dan malaikat maut tidak pernah memberitahu dulu kapan dia akan mencabut ruh seseorang. Kalau dikasih tahu dulu enak, kita bisa persiapan. Mas, sampean nanti tanggal 30 April 2022 akan aku cabut nyawanya ya, siap-siap. Pasti kita siap-siap ya. Sholatnya diperbanyak, tahajudnya
tambah lagi zakat, infak, sedekahnya juga ditambah lagi, puasa ditambah. Kenapa? 30 April 2022 saya akan dicabut nyawa. Berapa bulan nih? Januari, Februari, Maret, 4 bulan. Wah, pasti usul khotimah. Kenapa? Diberitahu. Problemnya kita tidak diberitahu kapan kita akan menghembuskan nafas terakhir. Kita tidak diberitahu kapan kita akan pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Nah, karena tidak diberitahu, kita harus selalu siap. Kita harus selalu waspada. Kita harus selalu siaga. Kapanpun malaikat maut menjemput ruh kita, kita dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Insya Allah husnul khatimah. Bapak Ibu pernah dengar ada orang yang sedang sholat tahajud meninggal. Satu ketika sahabat saya, seorang dai juga, di bulan Ramadan, setelah pulang ceramah Ramadan sampai di rumah kira-kira setengah 12, terus kemudian merasakan sakit kepala yang sangat amat. Kata istrinya, ayo Pak, kita ke dokter dulu, mungkin ada dokter jaga. Ke dokter. Pulang dari dokter, minum obat, tambah sakit. Tambah sakit. Tapi kebiasaan si bapak ini, sholat malam, tahajud, gak ditinggal dia. Kira-kira jam 2 dia bangun, kepala masih sakit, dia minta antar sama istrinya. Bu, tuntun ayah mau ambil wudhu. Setelah itu tolong gelarkan saja di tengah rumah saja, biasa di kamar tengah rumah. Setelah itu istrinya karena masih kantuk masuk ke kamar. Tumben-tumbenan si bapak ini kalau takbir biasanya biasa saja, Allahu Akbar. Tapi istrinya sudah di kamar, takbirnya kedengar ke kamar, Allahu Akbar. Setelah itu tidak ada kedengar suara apapun. Istrinya pun pules. Kira-kira subuh mau sholat subuh, istrinya bangun, suami nggak ada di sampingnya. Dia keluar, ternyata sang suami sudah terbujur kaku di atas sajadah. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh sang suami, takbir, Allahu Akbar. Mungkin ketika dia takbir, disitulah sakaratul maut, husnul khatimah. Alangkah nikmat dan indahnya ketika ucapan yang terakhir terlontar dari mulut kita, kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Apakah itu la ilaha illallah? Apakah itu Allahu Akbar? Apakah itu subhanallah? Apakah itu alhamdulillah? Husnul khatimah. Maka oleh karena itu, tingkatkan kualitas iman dan amal soleh. Yang kedua, rutinkan baca Al-Quran. Guru dari Imam Al-Ghazali salah satunya adalah Syekh Muhammad Al-Makki. Tentu beliau orang Mekah, karena ada, biasa kan kalau orang-orang dulu itu di belakangnya ditambahin nama daerah. Seperti di Indonesia itu ada Syekh Nawawi Al-Bantani misalnya itu kan. Ada di Palembang tuh Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Itu untuk identitas dari mana sumber. Atau di Damaskus tuh ada pengarang kitab Mizanul Kubro tentang kitab fikih, mazhab-mazhab fikih itu. Kitab Mizanul Kubro namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani Ad-Dimashqi. Berarti orang Damaskus dia. Nah ini saya Muhammad Al-Makki, berarti orang Mekah. Apa kebiasaan beliau ini? Rutin baca Al-Quran. Rutin. Setiap ada kesempatan baca Al-Quran. Setiap ada kesempatan baca Al-Quran. Terakhir ketika dia sedang sakit keras, Al-Quran yang dia sedang baca. Dan ketika malaikat maut mencabut ruhnya, dia sedang baca Al-Quran.
Itu artinya orang ini sedang melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan. Bukankah Allah Rasul mengatakan dalam sabdanya itu, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat untuk memberi pertolongan, memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang gemar membacanya. Dicabut nyawa di saat sedang baca Al-Quran. Alangkah nikmat dan indahnya kalau meninggal seperti ini. Pasti malaikat juga senang membawa roh itu. Begitu dicabut rohnya, diterima oleh malaikat lain, dibawa ke arsy, lapor kepada Allah. Setiap malaikat yang dilewati oleh roh ini, mereka akan mengatakan, wangi dan harum roh ini, karena roh yang mendapat rahmat Allah. Kita semua ingin meninggal seperti itu. Jadi sebenarnya husnul khotimah itu ada usaha, ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Jangan pasrah saja. Saya pernah dengar ceramah satu ketika, husnul khotimah itu kan kehendak Allah. Ya sudah, terserah Allah sajalah gitu. Ya sama kalau gitu, rezeki juga kehendak Allah. Ya sudah, nggak usah kerja, diam aja di rumah. Kalau Allah kehendaki kaya, ya kaya. Itu Jabariyah, hati-hati itu apa namanya, kelompok yang apa, nerimo tapi tanpa usaha. Itu enggak bagus lah. Dalam Islam itu, ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah dengan tergesa-gesa, datang kepada Rasul, assalamualaikum ya Rasul, alaikassalam. Silakan dulu. Kata Rasul, Anda ini dari mana? Saya dari Yaman ya Rasul. Naik apa dari Yaman ke sini? Naik unta. Di mana unta Anda? Di depan masjid. Sudah Anda ikat? Dia katakan apa? Tawakkaltu 'alallah. Saya sudah tawakal kepada Allah ya Rasul. Andaikan Allah menghendaki unta saya milik saya, unta itu gak akan kemana-mana. Tapi kalau itu bukan milik saya, unta itu akan pergi. Kata Rasul, bukan gitu bertawakal tuh. Ikat dulu mas, ikat yang rapi, yang kokoh, yang kira-kira unta enggak kabur. Kemudian serahkan sepenuhnya kepada Allah, berdoa supaya unta ini gak hilang. Itu tawakal. Jadi artinya ikhtiar. Jangan ujug-ujug pasrah, berdoa belum, usaha belum, tiba-tiba langsung pasrah. Ini keliru namanya. Husnul khotimah itu betul kehendak Allah. Kehidupan kita juga betul kehendak Allah. Kematian juga betul kehendak Allah. Cuma Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk ikhtiar, untuk kasab. Maka kita bisa merencanakan bahwa terserah Allah nanti. Yang jelas kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kata Allah, suruh beriman beramal soleh, kita beriman beramal soleh. Kata Rasulullah, suruh baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Andaikan ketika kita sedang melakukan itu semua, batas kehidupan kita ini habis, ya sudah, itu yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi ada ikhtiar. Jangan temu-temu, Pak, husnul khotimah atau enggak husnul khotimah itu urusan Allah, bukan urusan. Iya betul. Memang urusan Allah semua juga. Kehidupan ini semua juga urusan Allah kok. Apa kemudian karena urusan Allah semua, serahkan semuanya kepada Allah, kita nggak usah belajar, anak-anak nggak usah pada sekolah, kan urusan Allah. Itu hati-hati, ada paham-paham seperti ini sehingga umat Islam menjadi umat yang umat pendiam, umat yang tidak punya inovasi, umat yang tidak kreatif. Karena semua diserahkan kepada Allah. Tidak. Bukan Allah juga menyebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu individu, suatu masyarakat, suatu nation, suatu bangsa, kecuali bangsa itu sendiri yang merubah. Itu artinya ada hak sebagai manusia untuk berusaha.
Ada hak juga kita minta tolong sama Allah untuk berdoa. Selebihnya baru kita tawakal. Jadi yang kedua, untuk bisa meraih husnul khotimah, rutinkan baca Al-Quran. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Jangan-jangan ketika kita sedang baca Al-Quran, begitu Shadaqallahul Azim, ditutup Qurannya, ditaruh di tempatnya, geletak, husnul khotimah. Ada seorang ibu udah sepuh, usianya ya 75 tahun. Pulang dari masjid, memang biasanya dia zikir sendiri di kamarnya. Tapi biasanya selesai jam 6 udah keluar. Tapi ini si ibu dari pulang subuh dari musola, jam 8 nggak keluar-keluar. Anaknya kaget, ini ibu jangan-jangan tidur lagi. Begitu dibuka pintu kamarnya, si ibu sedang terbaring di atas sajadah. Di atas sajadah. Dan kebiasaan zikir itu. Jadi Allah juga menyebutkan orang meninggal dunia itu bergantung bagaimana kebiasaan kita keseharian. Maka biasakan saja itu, baca Al-Quran biasakan, ibadah-ibadah mahdoh biasakan, ibadah-ibadah wajib biasakan, ibadah-ibadah sunnah. Bisa jadi ketika kita sedang beribadah itu, jatah kehidupan kita di dunia ini habis, insyaallah husnul khatimah. Jadi Syekh Muhammad Al-Makki ketika dicabut nyawa, dicabut ruhnya oleh malaikat maut, sedang baca Al-Quran. Karena itulah kebiasaan beliau. Sahabat saya tadi yang biasa ceramah setelah pulang ceramah Ramadan, kebiasaan sholat tahajud. Karena nggak kuat lagi melaksanakan tahajud, waktunya habis, kalimat terakhir yang diucapkan Allahu Akbar, husnul khatimah. Yang berikutnya apa lagi? Mudawamah li zikrillah. Rutinkan berzikir. Rutinkan. Kan Rasul juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, hadis diriwayatkan dari Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah, man kana akhiri kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, surga jaminannya. Gara-gara ucapan orang bisa masuk neraka, pun juga gara-gara ucapan orang bisa masuk surga. Jangan sepelekan ucapan ini. Ini kan ada di viral di video ini. Masa gara-gara ucapan baik masuk surga? Gara-gara ucapan surga? Ya. Kita lihat dalam sejarah Islam. Detik-detik terakhir Abu Thalib akan dicabut ruhnya oleh malaikat Israel. Rasul ada di sampingnya. Dia mengatakan, paman, kau ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadatain. Jika kau sanggup mengucapkan itu, maka aku akan bersaksi di hadapan Allah kalau kau adalah seorang muslim, dan doamu akan dihapus oleh Allah. Kalimat itu yang dibisikkan ke telinga pamannya yang amat sangat mencintainya. Tapi rupanya di sebelahnya saudara-saudara Abu Thalib juga memanas-manasi. Thalib, kita kan seleting. Dulu waktu kecil kita main bersama. Agama yang kita juga agama nenek moyang kita bersama, yang kita hormati leluhur-leluhur kita. Mau meninggal nganut agama ponakanmu. Ponakanmu kan kamu yang urus. Bahasa kita aja gengsi dong, kira-kira gitu. Malu. Terus kemudian apa yang Abu Thalib ucapkan dari mulutnya yang terakhir? Dia katakan, saya berpegang teguh kepada agama nenek moyang saya. Meninggal. Ketika pamannya tahu ucapan yang terakhir, dia berpegang teguh kepada agama nenek moyangnya. Rasul menangis. Beberapa
penafsir atau pensyarah hadis mengatakan menangisnya kemungkinan dua. Menangis yang pertama karena Rasul tidak sanggup mentauhidkan pamannya. Dia sanggup mentauhidkan Umar bin Khattab sebagai preman padang pasir. Dia sanggup mentauhidkan pamannya yang ahli panah, paman Hamzah. Dia sanggup mentauhidkan Ali bin Abi Thalib, sepupunya, dan yang lain-lainnya lah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, seterusnya. Tapi dia tidak sanggup mengislamkan pamannya sendiri yang selalu membela. Itu menunjukkan bahwa hidayah hak prerogatif Allah. Rasul hanya menyampaikan, Rasul tidak punya hidayah. Nah, kalau Rasul tahu itu, yang kedua mungkin Rasul juga sedih karena apa? Rasul tahu kalau orang meninggal dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah, tempatnya di mana? Jadi ucapan bisa seseorang masuk surga, bisa seseorang masuk neraka. Man kana akhiri kalami bila ilallah dakhala jannah. Maka kalau kita merutinkan zikir, zikir itu kan bebas di mana saja kan. Asal jangan di toilet saja. Di masjid boleh berzikir, di mall boleh berzikir, di pasar boleh berzikir, di kantor boleh berzikir, di jalanan boleh berzikir, sambil nyetir boleh berzikir. Dan zikir itu bisa bil qalbi, bisa bilisan, bisa diucapkan, bisa di hati kan? Andaikan kita rutinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Andaikan enggak taunya maaf mobil yang ditumpangi kecelakaan. Tapi kalimat yang terakhir sebelum kecelakaan, la ilaha illallah, husnul khatimah. Jadi rutinkan berzikir, mudawamah lizikrillah. Jadi berzikir itu bebas kapan saja, di mana saja, kecuali tempat-tempat yang dilarang, tidak terikat. Maka ketika kita merutinkan itu, bisa dipastikan orang ini husnul khatimah. Enggak mungkin dong orang dicabut nyawa, dia mengucap kalimat Allahu Akbar atau la ilallah, enggak husnul khatimah. Itu sudah dipastikan. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha. Jadi Allah sudah ngasih kunci surga. Kita tinggal mau atau enggak dikasih kunci surga itu. Kalau kunci neraka Allah enggak kasih itu. Ada enggak kuncinya neraka apa gitu? Enggak ada. Neraka enggak dikunci. Nah, karena enggak dikunci, banyak orang yang kejeblos. Kira-kira gitu. Surga dikunci. Untuk bisa membuka kunci surga, untuk membuka surga itu ada kuncinya. Nah, kuncinya itu adalah la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Dikasih oleh Rasul kok. Ya, kata Rasul, ini wahai umatku, aku dikasih oleh Allah nih. Mau enggak pada masuk surga? Mau ya Rasul. Tapi surga dikunci. Kata sahabat, bagaimana Rasul cara bukanya? La ilaha illallah. Itu kuncinya surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha tidak hanya diucapkan tapi dipraktekkan. Maksudnya apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, la na'budu illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada yang wajib disembah, hanya Allah saja. La ilaha illallah, la nasta'inu illallah. La ilallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada tempat kita minta tolong kecuali Allah. Itu makna dari la ilallah. Jadi tidak hanya ucapan la ilallah tapi tetap menyembahnya yang lain. Mulut mah la ilallah, tapi satu ketika ada masalah datang ke gunung, datang ke pinggir pantai, datang ke pohon besar, minta-minta sama penunggu itu namanya la ilallah palsu. Ilallah itu harus masuk ke dalam hati sanubari. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, yang tempat kita bergantung, yang tempat kita minta tolong hanya Allah. Gitu. Jadi apa itu? Qalu rabbunallah tsumma istaqamu.
Orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami kemudian istiqomah, tidak berubah lagi sampai akhir hayat. Bahkan ketika akhir hayat pun Allahu Rabbi la ilaha illallah. Jadi dengan rutin berzikir kita berharap malaikat maut mencabut nyawa dalam keadaan kita berzikir. Terakhir, selain zikir, perbanyak juga baca istighfar. Bapak sekalian, istighfar ini hikmahnya cukup besar dan cukup banyak. Salah satu yang paling populer mungkin adalah kita minta ampunan kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Setiap manusia pasti punya salah. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya berbuat salah dan juga lupa. Jadi kalau ada manusia enggak berbuat salah, bukan manusia itu, malaikat. Karena manusia diciptakan memang dua itu, salah, benar, baik, buruk, semuanya. Mau nabi, mau rasul, mau wali, mau kiai, mau ulama, mau orang biasa, mau pejabat tinggi, mau pejabat rendah, mau rakyat jelata, mau konglomerat, mau orang melar, semuanya kena dua ini, baik buruk, baik buruk. Wa nafsi wa masawaha falhama fujuruha wa taqwa. Itulah firman Allah. Ketika Allah menciptakan jiwa kita, semua manusia ini diberikan dua potensi dalam jiwa ini, potensi yang cenderung kepada keburukan, potensi yang cenderung kepada kebaikan. Falhamaha fujuruha, al-fujur itu potensi kepada keburukan, dan at-taqwa potensi kepada kebaikan. Semua kita itu punya. Nah, karena Allah menciptakan manusia dengan dua potensi itu, maka kemudian Allah membukakan pintu atau alat untuk menghapus kesalahan-kesalahan hamba-hambanya, yaitu dengan istighfar. Nabi Adam salah karena enggak buah dekat buah kholdi, dia malah metik, manjat, metik, makan, merasa bersalah. Allah ajarkan cara beristighfarnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus dakwahnya ditentang oleh umatnya, dia marah, dia kabur. Itu adalah kekeliruan. Allah tegur itu. Ayat Nabi Yunus diturunkan di tengah lautan, dimasukkan ke dalam perut ikan, dikembalikan. Selama dalam perut ikan, Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Kemudian Allah ajarkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ada ketika Allah memberikan potensi keburukan, sekaligus Allah memberikan tip X-nya, alat untuk mendeletnya, atau zaman dulu kita penghapusnya. Pasti namanya siswa nih kalau nulis agak salah, karena pasti kalau nulis kadang-kadang salah, maka produsen pembuat pensil dan pembuat buku juga membuat penghapus. Jadi kalau salah nggak usah pusing, hapus saja. Kalau sekarang nggak pakai penghapus, pakai tip X. Ada salah, tip X. Oh sekarang nggak pakai tip lagi Pak, cukup di delete. Itu yang membuat komputer tuh tahu bahwa dalam mengetik itu pasti ada margin error. Jadi ada penyimpangan, ada kesalahan. Bagaimana cara menghapus kesalahan? Cukup di delete, hilang. Allah Maha tahu. Manusia punya potensi baik, punya potensi buruk. Ketika dia berbuat buruk, pasti ada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuatnya. Allah pun memberikan alat untuk pendelet dosa-dosa itu. Apa itu? Istighfar, lalu taubat. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang serius.
Jangan tobat sambel, jangan tobat main-main. Kalau tobat sambel itu istilahnya gini, biasanya nih ibu-ibu ya, ibu-ibu kan hebat-hebat ini. Kalau kemana-mana ada kuliner bakso, pasti kalau kuliner bakso itu kalau nggak pedas, itu kurang nikmat. Tuanglah itu berapa sendok, begitu dimakan pedesnya bukan. Setelah makan bakso dengan kepedesan, taubat dah. Besok-besok nggak makan sambal lagi lah. Nah, waktu pedes. Sebulan kemudian makan bakso, tarik lah. Itu namanya taubat sambal. Ketika kita bertaubat, kemudian berbuat lagi, taubat lagi, berbuat lagi, itu taubat sambal. Maka yang diajarkan oleh Allah itu taubatan nasuha. Caranya gimana? Kita menyesali, kita minta ampun, dan kita mengiktikadkan, meniatkan untuk tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa itu lagi. Seperti hal Nabi Adam. Adam tidak akan pernah lagi melanggar aturan Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rasul mengajarkan istighfar ya astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaih. Atau astagfirullahaladzim min kulli dzanbin azim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wal dzunub. Atau dosa itu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi Allah memberikan alat pendelet dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Mulai Rasulullah mengajarkan istighfar dan bertaubat. Insya Allah kalau kita mau bertaubat, Allah menerima taubat kita. Bukankah Allah juga menyebutkan innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah maha penerima taubat. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena jangan pernah putus asa kalau kita punya dosa. Sebagai ilustrasi yang terakhir, suatu ketika ada seorang pimpinan perusahaan swasta, punya dia sendiri perusahaannya, tapi dia selalu dalam memimpin perusahaan itu dengan emosional, dengan kasar, memperlakukan karyawannya dengan tidak manusiawi. Bahkan yang lebih rendah lagi, gaji dia potong. Gitu. Suatu ketika orang ini dituntun oleh Allah untuk datang ke suatu masjid mendengarkan khutbah Jumat. Rupanya sang khotib berbicara tentang gitu, orang-orang yang zalim akan dibalas oleh Allah kezalimannya. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun kecil akan dibalas. Siapa yang berbuat keburukan walaupun itu akan dibalas. Dia merasa, wah, itu saya istighfar, ya Allah, tapi kayaknya nggak mungkin saya diampuni. Dosa saya paling banyak di dunia. Pulang, nggak ke kantor, langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah dia kunci pintu. Tidak mau bicara, tidak mau makan, tidak mau minum. Kenapa? Dia putus asa karena dia merasa orang yang paling banyak dosa di dunia ini. Kenapa? Telah memarahi anak buahnya, telah memotong gaji tanpa alasan yang dibenarkan. Akhirnya 3 hari enggak kerja, tinggal makan, enggak minum. Si bapak ini lemas. Akhirnya istrinya kemudian bawa ke dokter. Ditanya oleh dokter kenapa awalnya. Si bapak enggak mau ngomong apapun. Tetap dia membisu. Diinfus. Setelah agak sehat, dokter menyarankan supaya datang ke psikiater. Datang ke psikiater yang dulu pendekatan agama itu dulu adalah Profesor Dr. Zakiyah Darajat, almarhumah, beliau di Cipete. Nah, oleh Profesor Zakiyah Darajat ini awalnya juga nggak mau ngomong si bapak ini, tapi lama-lama dipancing mau bicara. Sebelum bicara dia nangis seperti anak kecil, nangis
karena menyesal telah banyak berbuat dosa. Cuma pertanyaannya, kata dia, saya lebih baik mati Prof daripada hidup banyak dosa. Andaikan dikumpulkan satu dunia ini, mungkin yang paling banyak dosanya saya. Kata Profesor Zakia, Bapak, berapa dosa Bapak? Wah, nggak kehitung banyak. Kata si Profesor, Pak, lautan ampunan Allah jauh lebih banyak, jauh lebih luas ketimbang dosa Bapak. Kalau Bapak minum, berapa liter yang Bapak minum sehari semalam sampai umur Bapak sekian? Sekian ribu liter. Kebanyakan mana dengan air laut? Itu dosa yang Bapak minum, itulah anggap aja dosa. Dan ampunan Allah itu lautan atau samudra yang begitu luas. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi banyak. Si Bapak ini nangis lagi, Prof, apakah dosa sudah diampuni? Pasti, asal Bapak serius taubatnya. Nangis, caranya gimana Prof? Bapak minta maaf kepada bawahan Bapak atas perilakunya selama ini. Kemudian hak karyawan itu semangat si Bapak ini. Beberapa kali setelah konsultasi kembali ke kantor, itu karyawan begitu si bosnya datang lagi sudah pucat semua, pasti akan dimarahi lagi. Setelah dikumpulkan dalam satu tempat, si Bapak itu menangis berinang air mata dan dia mengatakan, selama ini saya telah berbuat dosa kepada kalian. Mohon maaf, hari ini tolong bukan pintu maaf yang seluas-luas. Kaget karyawannya semuanya. Ini ada apa sih Bapak ini kok berubah 180 derajat? Dan perlu kalian ketahui, kata si Bapak ini, gaji-gaji kalian selama ini aku potong tanpa pengetahuan kalian. Dan mulai hari ini semua gaji kamu yang saya potong sekian tahun akan saya kembalikan kepada kalian semua. Tentu karyawan penuh haru, senang, campur sedih. Dia peluk itu bosnya, dia ikhlas memaafkan sang bosnya ini. Bapak sekalian, bahwa dosa adalah hal yang biasa. Tapi yang luar biasa adalah kita akui dosa itu dan segera mohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, dan kita mohon mudah-mudahan andaikan kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Walafu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.